Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Kembali lagi dengan saya Sandra dalam rangkaian acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Dalam ngopi biasanya kita akan selalu membahas seputar dunia kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas penyakit yang sering kita temui di masyarakat, yaitu penyakit hipertiroid atau gondok beracun. Dan kali ini kita akan membahas secara tuntas dengan salah satu dokter hebat di Rumah Sakit Pertamina Tarakan, yaitu dokter spesialis penyakit dalam Dr. Arif Wahyudi Nurli. Selamat siang Dr. Arif. Siang Mbak Sandra. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Dr. Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini tetap sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Dan tetap kita menjaga. bisa melalui pandemi ini dengan baik. Amin. Nah dokter, tadi sudah saya bahas sedikit, kita akan membahas hipertiroid atau gondok beracun. Oke. Apa sih itu dok, hipertiroid atau gondok beracun? Oke Mbak Sandra, jadi begini sobat yang berbahagia. Yang pertama kita harus tahu dulu tiroid itu apa sih yang kita bahas ngomong-ngomong ini. Jadi tiroid itu adalah kelenjar yang ada di leher kita. Di bawah jantung kita ada sebuah kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu, namanya tiroid atau gondok. Nah, kelenjar gondok ini fungsinya luar biasa ya. Di dalam tubuh kita itu fungsi gondok tadi menghasilkan hormon yang disebut dengan tiroksin dan triiodotirion dan kawan-kawan yang bisa berfungsi untuk keseimbangan metabolisme seluruh tubuh, bisa untuk menggerakkan jantung, untuk menggerakkan otot, memperbaiki pencernaan. Semuanya metabolisme di dalam tubuh diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gondok tadi itu. Nah, kalau seseorang dari kelenjar gondok itu ada gangguan, kalau jumlahnya terlalu banyak disebut dengan hiper, kalau terlalu sedikit namanya hipo. Jadi pada pasien yang mengalami hipertiroid atau masyarakat awam menyebutnya sebagai gondok beracun. Padahal sebenarnya bukan gondok beracun, ya bukan beracun gondoknya, tapi hormonnya berlebihan sehingga menyebabkan gangguan di tubuh sendiri. Jadi garis bawahnya hipertiroid itu adalah penyakit akibat jumlah hormon tiroid yang berlebihan di dalam tubuh yang mengganggu kesehatan seseorang. Sehingga terjadi pembekakan di bagian leher ya dok? Betul, jadi gangguan tiroid sendiri ada dua sebenarnya. Yang pertama gangguan struktur atau bentuk, bisa tumor atau kista atau peradangan yang menyebabkan benjolan di leher. Yang kedua gangguan fungsi. Gangguan fungsi ini tadi fungsinya bisa berlebihan atau kurang. Kalau berlebihan jadi hiper, kalau kekurangan fungsi, kekurangan jadi hipotiroid. Baik, kemudian gejala-gejalanya apa nih dok biasanya sebelum muncul pembekakan di pada leher atau yang lainnya? Oke Mbak Sandra, jadi pemirsa semuanya bahwa penyakit hipertiroid ini khas sekali ya. Jadi dia nomor 2 terbanyak di dunia untuk penyakit metabolis. Penyakit metabolik yang tertinggi adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Yang kedua baru gangguan hormon tiroid, salah satunya hipertiroid yang paling banyak ini. Jadi pemirsa semuanya, banyak sekali pasien-pasien yang kita jumpai di tempat praktek kita di Rumah Sakit Pertamina datang dalam keadaan sudah terlambat. Jadi akibat tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin terlalu berlebihan, sehingga tubuh itu metabolisme berlebihan. Sehingga kalau berlebihan bagaimana akibatnya? Akibatnya yang pertama, karena dia berlebihan hormonnya bekerja, sehingga walaupun dia makan banyak, energinya dipakai berlebihan, sehingga walaupun makan banyak dia tetap kurus. Tambah kurus, bukan tambah kurus. Makanya khas pasien hipertiroid ini dia datang dalam keadaan, dok kok saya tambah kurus ya walaupun saya makan banyak. Yang kedua, tanda khas yang kedua adalah berdebar-debar. Pasien tiroid karena fungsi hormon tiroid tadi itu tiroksin itu adalah salah satunya mengatur gerakan otot jantung, menyebabkan denyut jantungnya kencang sekali sehingga berdebar-debar, duk dia pasien gelisah. Karena berdebar-debar dia gelisah dan susah tidur. Dan khas sekali pasien dengan gangguan tiroid ini dia akan mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Dia selalu kalau datang itu kita hafal, Bu nanti insya Allah asalkan ibu berusaha rutin setelah sebulan nanti akan tenang. Betul, berkali-kali kita jumpai bahwa pasien setelah kita obati dengan baik dalam sebulan dia tenang, berat badannya naik. Jadi yang pertama berat badan turun, yang kedua denyut jantungnya akan naik atau berdebar-debar, yang ketiga akan gelisah susah tidur, yang keempat tentu karena
hormonnya berlebihan, dia tidak tahan terhadap udara yang panas, dia harus udara dingin terus. Yang kelima tentu menyebabkan rambutnya halus dan tipis ya. Nah, yang keenam yang bahaya sekali adalah ophthalmopathy grave, jadi matanya melotot. Jadi kalau kita ajak ngobrol seperti orang melototi kita, padahal nggak sengaja, dia karena gangguan merusak otot dari bola mata kita. Kalau yang jantung berdebar tadi, lama-lama jantungnya bengkak, besar, datang dalam keadaan gagal jantung, napasnya pendek-pendek, bahkan ada yang sampai hampir dioperasi, ternyata jantungnya karena jantung itu dan bisa membaik. Wah, ternyata cukup bahaya ya dok untuk penyakit hipertiroid ini. Karena ternyata bukan hanya menyebabkan hipertiroid, tapi kalau terlambat diobati akan sampai mengakibatkan serangan jantung. Nah, jadi kalau dibiarkan, efek samping dari hormon tiroid yang berlebihan, gangguan jantung, jadi jantungnya bengkak. Bukan saja jantungnya namanya penyakit jantung tiroid, jantungnya bengkak, cepat capek, berdebar-debar, gelisah. Oh gitu. Nah, kira-kira bahaya apa lagi nih dok yang akan ditimbulkan oleh penyakit hipertiroid? Apakah sangat berbahaya atau bisa segera kita atasi? Sebenarnya kalau pasien hipertiroid atau gangguan hormon tiroid yang berlebihan atau bolok beracun ini segera ditemukan, maka akan bisa segera membaik. Tapi sayangnya sering kejadian pasien itu sudah keliling kemana-mana, nggak ketemu-ketemu, datang ketemu kita sudah 6 bulan kemudian, setahun kemudian, dengan gejala satu, matanya melotot, yang kedua, kok saya cepet capek ya dok, ngos-ngosan, ternyata sudah penyakit jantung tiroid. Nah ini bisa diperbaiki. Alhamdulillah kita beberapa punya pasien, ada yang sudah terjadi ophthalmopathy grave, mata sudah melotot, guru patrutin, seorang mahasiswa di daerah sini, itu tak pikir sudah cacat ya, biasanya cacat, tapi 1,5 tahun berobat, tiba-tiba datang kemudian karena dia 3 bulan sekali kontrol, kalau sudah stabil, tiba-tiba membaik. Dan penyakit jantung tiroid pun bisa membaik setelah diobati dengan baik. Jadi komplikasi seperti saya sebutkan tadi, terutama yang terganggu utama adalah jantung dan mata, dua itu yang diserang. Berarti penyakit ini walaupun parah, tapi kalau kita obati secara rutin akan bisa membaik seperti semula ya dok. Nah, kira-kira harus berobat kemana nih dok kalau untuk mau berobat tentang hipertiroid dan gejala-gejala lainnya? Tentu harus ke dokter spesialis penyakit dalam ya. Salah satunya layanan kita di Rumah Sakit Pertamina Tarakan, ada poliklinik penyakit dalam, silakan datang, kita bisa periksa cek lengkap ya. Jadi terutama akan kita periksa hormon tiroidnya, baik free T4 atau TSH, di sini ada. Kemudian kita rekam jantung pasti, apakah sudah mengganggu jantungnya. Kalau mata ada gangguan, kita ada dokter spesialis mata juga bisa. Oh, jadi lengkap ya. Nah, hipertiroid itu menular atau menurun dok? Banyak tuh pertanyaan seperti itu dok. Apalagi kan gondok beracun, wah beracun menular nggak ya? Kalau untuk masyarakat kan pasti hidup seperti itu dok. Seperti apa itu dok? Jadi penyakit hormon tiroid, hipertiroid, yang gangguan hormon tiroid yang tipenya tipe hormon berlebihan atau bolok beracun ini sama sekali tidak menular. Tidak menular. Tapi ya, memang cenderung membakat atau menurun ya. Jadi makanya pada penyakit hormon tiroid ini 80% penderita adalah wanita. Oh, wanita ya dok. Berarti saya harus hati-hati. Iya betul. Di Indonesia itu nomor 1 tertinggi di Asia Tenggara. Dan kurang lebih 17 juta penderita penyakit hormon tiroid, gangguan hormon tiroid. Nah ini sama sekali tidak menular, sama sekali tidak menular. Dok kok wanita? Karena ternyata ada hubungannya dengan kromosom XX ya. Jadi kalau laki-laki X sama Y. Kalau yang perempuan XX ini ternyata penyakit autoimun itu banyak memang diderita salah satu oleh perempuan. Dan memang salah satunya penyakit hipertiroid ini adalah penyakit sebagian besar karena autoimun. Dan uniknya penyakit hipertiroid ini khusus dia bisa dibikin remisi stabil setelah 1,5 sampai 2 tahun diobati dengan baik. Gitu. Nah, untuk wanita-wanita di luar sana harus berhati-hati ya, karena Indonesia adalah negara paling tinggi se-Asia Tenggara untuk penyakit hipertiroid. Nah dokter, bagaimana nih kiat-kiat agar kita terhindar dari penyakit hipertiroid ini dok? Baik, oke, ini pertanyaan bagus sekali. Yang pertama tentu adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat maksudnya gimana dok? Untuk olahraga, kemudian makan makanan yang dihindari makanan-makanan yang mengandung bahan penambah rasa ya, misalnya vitsin atau pewarna atau pengawet, dihindari. Intinya pola hidup sehat akan sangat membantu sekali untuk memperbaiki kerja dari hormon tiroid sendiri. Yang pertama, yang kedua tentu
stresor ya. Stresor itu penting ya. Jadi kalau kita banyak masalah, stres itu memicu hormon-hormon di dalam tubuh kita, bukan hanya tidak saja akan mengalami gangguan, dan itu mesti harus diredam ya. Kerja oke, masalah oke, tapi harus diselesaikan dengan baik. Siap. Berarti yang pertama kita harus pola hidup sehat. Yang pertama menghindari makan makanan micin, dok. Kalau anak zaman sekarang bilangnya bukan pepsin tapi micin. Nah, terus yang kedua itu jangan stres ya, karena stres akan bisa mengakibatkan penyakit apapun, termasuk penyakit hipertiroid. Nah, dokter, closing statement dong terkait hipertiroid ini sebelum kita menutup ngopi kali ini, dok. Mbak Sandra. Baik, pemirsa semuanya, yang paling penting adalah deteksi dini. Jadi kalau pemirsa ada keluhan, terutama kok saya tiba-tiba berat badan saya turun ya tanpa sebab, saya makannya bagus kok tambah kurus ya. Yang kedua, loh kok saya sekarang gampang gelisah ya, gelisah, tidur nggak nyaman, berdebar-debar. Terus kemudian sering pasien mengalami gangguan buang air besar ya, gampang diare. Terus pasien-pasien yang mengalami gangguan kesuburan, misalnya kok nggak cepat punya anak ya, bisa dicekkan. Karena kalau hipertiroid itu juga bisa mengganggu kesuburan dari seseorang. Jadi kalau ada tanda tadi berdebar-debar, kuat makan tapi kok tambah kurus, tidak tahan terhadap cuaca panas, terus kemudian gampang diare, gampang marah, susah tidur, sebaiknya secepatnya diperiksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Tentu akan kita telusuri apakah penyebabnya dari itu atau yang lain, karena semakin cepat temukan semakin baik. Nah, terima kasih dokter. Nah, jadi buat sahabat sehat di luar sana, kalau mempunyai gejala-gejala yang sudah disebutkan dokter Arif seperti gelisah, susah tidur, terus terjadi gangguan kesuburan, bisa langsung datang ke Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Dari jam berapa, dok? Waktu prakteknya? Dari jam 9 sampai jam 12, kemudian dari jam 2 sampai jam 4. Mungkin itu saja sahabat sehat, saya mewakili Dr. Arif Wahyudi. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sampai bertemu di ngopi selanjutnya. Bye.